Hai kakak-kakak Cornerstone. Hari ini pelajaran kelima tentang kemenangan Esther. Masih bersama Cliff di sini dan Cici Shelo dan Koko Karen. Yuk kita simak bareng-bareng. Jangan kemana-mana ya. Hai teman-teman, masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Tentang Ratu Esther. Ya, dan kali ini kita masih belajar tentang Ratu Esther loh. Judulnya Kemenangan Esther. Gini ceritanya, setelah Ratu Esther mengundang Raja dan Haman, Raja bertanya kepada Ratu Esther seperti yang terdapat dalam ayat inti pada pelajaran hari ini. Dalam Esther 5 ayat 3, tanya Raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jadi, Ratu Esther dengan berani dia mengungkapkan isi hatinya dan keinginannya. Dan dengan berani dia menunjukkan Haman bahwa Haman adalah orang jahatnya di sini di depan rajanya langsung dan di depan Haman langsung. Kira-kira Karen kalau misalkan punya teman dekat nih, teman dekat ini punya sahabat, tapi sahabatnya dia itu ternyata bukan orang baik. Terus kira-kira Karen berani nggak sih kamu ngomong ke teman kamu itu kalau dia tuh nggak baik, tapi konsekuensinya tuh bisa jadi kamu malah kehilangan teman kamu. Kamu berani nggak sih demi kebenaran Enggak. Setelah tahu itu hati raja itu jadi panas tahu. Terus apa yang terjadi setelahnya? Setelah itu Haman dihukum gantung dengan tiang buatannya sendiri. Dan ternyata tiang yang Haman buat si Mordekai itu dia taruh di depan rumahnya sendiri. Jadi intinya dia tuh digantung oleh tiang buatannya sendiri di depan rumahnya sendiri. Wow. Inilah puncak kemenangan Ratu Esther. Ya, betul. Yang pertama, Ratu Esther berani menghadap raja meskipun konsekuensinya ia bisa mati. Dan yang kedua, Esther berani membela bangsanya di depan raja dan Haman itu sendiri. Yang ketiga, paling penting adalah keberanian iman Ratu Esther itu sendiri. Seperti tertulis pada Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, keren sekali ya ceritanya Ratu Esther ini. I like it. Coba Karen, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, kira-kira kita bakal merasa gimana sih ya? Senang banget sih pastinya, puas, dan merasa jadi pemenang. Nah, ada nih di sini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti di 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yes! Katanya berdoa supaya kita tuh bisa punya iman seperti Ratu Esther ya. Soalnya jujur li pasti susah ya punya iman kayak Ratu Esther gitu. Apalagi di saat sekarang ini banyak penggodaan dan cobaan lain-lainnya itu ya. Coba deh, kalau kita mulai merasa bimbang, baca di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebab sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yeay. Jadi seperti inilah cerita pada pelajaran ke-5 kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pelajaran ke-6 dengan judul apa ini, Ki? Judulnya tentang memimpin mereka pulang. Wes. Sekian dari kami, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.